Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya sedikit terkait tadi yang sholat isya-nya Rasul. Tadi kalau nggak salah Ustadz bilang agak diakhirkan tadi ya. Ya. Memang saya dengar sholat isya itu eh, terbaik atau lebih baik diakhirkan itu maksudnya gimana ya Tad? Karena kan di satu sisi kita juga sholat itu di awal waktu katanya Tad. Nah, tolong penjelasannya Tad. Ya. Makasih Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, ini sih kondisi ideal Pak Haji. Kondisi ideal Rasulullah dan para sahabat ibadahnya udah keren-keren. Jadi biasanya Rasul kalau sholat maghrib zikirnya panjang. Sholatnya panjang, zikirnya panjang. Ada hadis juga tentang batalnya wudu. Kalau ada buka kitab Bulughul Maram, kitab fikih itu, ada tuh hadis kami duduk bersama Rasulullah antara maghrib sampai isya dengan zikir yang panjang dan kebanyakan kami udah pada tidur. Jadi duduknya tidur. Lalu kemudian iqamat isya lalu kami sholat. Dan itu hadis Rasulullah nggak nyuruh para sahabat untuk wudhu. Jadi langsung sholat. Tidurnya dalam duduk tamakun. Duduknya kayak antum semua nih. Duduk sila. Kalau tidurnya tengkurap atau tidurnya nelentang, bahaya tuh, nelentang kan. Maka itu pasti batal wudhu. Tapi kalau duduknya tamakun kayak begini nih, duduk sila, habis itu sholat, maka nggak batal. Maknanya saking lamanya Rasul zikir tuh, jadi sampai pada tidur tuh para sahabat-sahabat yang soleh. Dan tidurnya ada yang ngorok, ada segala macam. Tapi dalam kondisi duduk. Dalam kondisi itu sudah terbiasa Rasul dan para sahabat melakukan sholat isya diakhirkan. Tapi kalau sholat isya yang biasa di kita nih, mana dalilnya? Dalilnya adalah hadisnya Rasulullah SAW diberitahukan waktu sholat oleh Jibril. Jibril memberitahukan waktunya sholat maghrib adalah ketika engkau lihat mega merah di ufuk barat. Jadi kalau mega sudah berwarna merah, maka itu waktu sholat maghrib. Waktunya sholat isya, kata Jibril kepada Rasulullah adalah ketika mega merah syafaqul ahmar udah hilang, udah gelap semuanya. Maka itu awal waktu isya. Sampai kapan isya itu? Sampai kapan? Jemaah, ada yang tahu nggak? Hah? Sampai subuh? Waktu isya itu sampai tengah malam. Jadi sampai jam 12. Habis itu nggak ada isya lagi. Kecuali orang yang tertidur. Kecuali orang yang uzur. Jadi sholat isya itu sampai tengah malam jam 12. Nah ini sekarang balik nih. Kebiasaan Rasulullah dan para sahabat sholat maghribnya dipanjangin Pak Haji. Habis itu zikirnya Rasulullah panjang. Kenapa? Karena Rasulullah pengen kasih tahu tentang waktu afdol untuk sholat isya. Kapan tuh? Itu al-isya al-akhir. Kira-kira jam 9 sampai jam 10. Bisa jam 9, bisa setengah 10, bisa jam 10. Habis itu Rasulullah tidur tuh. Kenapa isyanya diperpendek? Diperpendek karena pengen segera istirahat, tidur, dan nggak boleh lagi ngobrol. Jadi jangan makan, jangan ngobrol setelah isya. Dan itu biasanya kalau di zamannya Umar, malah Umar lakukan taftis tuh. Umar keliling, kalau ada yang masih ngobrol, maka dipukul sama Umar. Jadi nongkrong-nongkrong nggak boleh di zamannya Umar. Balik nih, itu masa ideal. Kalau kita mampu, atau dengan komunitas, atau dengan jemaah mampu melakukan sholat isya begitu, boleh nggak? Jawabannya boleh, kalau sepakat. Tapi kalau dilakukan itu jemaahnya makin dikit, maka lebih bagus sholat isyanya seperti kita. Jadi di awal waktu. Ya, di awal waktu. Kalau antum pesimis, beberapa masjid sudah lakukan. Wabil khusus, masjid yang melakukan azan pertama dan kedua subuh. Asari udah ada belum tuh? Azan pertama subuh. Belum ada. Di Jakarta udah mulai banyak tuh. Kalau di Jawa, di Kalimantan udah banyak. Jadi
Bukan tarhim, bukan. Kalau sunnahnya Rasulullah, azan subuh pertama di Masjidil Haram masih ada tuh, Masjid Nabawi masih ada. Jadi 1 jam sebelum waktu subuh yang benar, azan pertama. Biasanya kalau melakukan sunnah ini, biasanya banyak masyarakat yang kaget tuh. Oh, jam 3 udah azan gitu. Nah, ini sunnah. Caranya tuh Pak Haji adalah sosialisasi. Alim dulu, habis itu dibikin surat pengumuman kepada jemaah bahwa mulai tanggal ini akan dilakukan sunnah yang baru. Apa namanya? Azan subuh pertama. Sama juga, kalau udah pada ngerti, udah pada ngaji, pengen ikutin sunnah Rasulullah, maghrib sampai isya bikin kegiatannya makmur di masjid. Di masjid itu taklim. Nanti kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kalian bakal denger tuh. Dari maghrib sampai isya banyak sekali halaqah taklim. Suka ngeliat nggak? Dan itu perhatikan, azan isya sudah berkumandang, habis itu ngaji lagi. Diterusin ngaji. Sampai kapan? Sampai iqomat dikumandangkan. Itu kalau kira-kira satu Masjid Nabawi sudah mulai terbiasa, jangan-jangan sholatnya diakhirin tuh. Demikian ya Pak Haji. Jadi yang penting adalah berjamaah. Kalau jemaahnya belum kuat, ya sholat isyanya seperti biasa lah. Kalau sudah biasa, komunitasnya sudah bagus, boleh bikin isya akhir. Demikian, wallah alam.